Alright, dalam episode ini kita akan bekerja dengan toRefs. Sebenarnya apa ini dan mengapa kita menggunakannya? Oke, contoh kita sebelumnya kira-kira merubah mereka semua atau memastikan bahwa mereka adalah reaktif. Namun caranya jika kita lihat pada template kita sangat messy. Ada state di sini, ada state di sini, ada state di sini. Bagaimana jika kita buat seperti ini saja? Apa yang terjadi? Kita refresh di browser, maka yang terjadi adalah error. Cannot read property, username of undefined. Oke, itu terjadi hanya karena kita return di sini state-nya. Oleh karena itu yang kita lakukan harusnya ya seperti ini. Kita refresh di browser, kita yang mendapatkannya dan setelah 2 detik dia akan berubah. Namun loadingnya tidak. Nah, pada episode ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya cara membuat loading juga reaktif. Alright. Coba dulu di sini saya akan konsol dulu yang namanya toRef. Mungkin Anda belum pernah mendengar sebelumnya, tapi coba dulu kita buat sini toRefs. Kita buat di sini state. Sekarang coba dulu di sini kita import dia toRefs, bukan toRef ya, toRefs. Kita refresh di browser dan coba kita lihat dulu untuk konsolnya. Di sini ada objek tapi menggunakan ref implementation atau object ref implementation. Loading, user, post, mereka adalah object ref implementation. Yang dimana ketika misalnya kita ingin membongkar datanya atau kita ingin seperti inilah tetap, tapi bagaimana caranya? Ya kita seperti inilah. Coba dulu kita akan hilangkan dulu ini dan kita paste di sini. What happen ketika misalnya kita refresh di browser dan semuanya reaktif, ya kan? Nah, itulah mengapa ketika misalnya kita ingin menggunakan cara seperti ini namun tidak kehilangan reaktif, ya kita bisa merubahnya ke dalam toRefs. Jadi berapapun nanti properti yang ada di dalam sini, itu akan tidak kehilangan reaktif selama itu di wrap ke dalam toRefs. Very cool kan? Nah, ingat, di sini juga ada perbedaan yang sangat signifikan di dalam ref dan reaktif. Ketika misalnya Anda menggunakan reaktif, dia bisa diimplementasikan ke dalam ref. Tapi ref sendiri tidak bisa diimplementasikan ke dalam reaktif. Itulah mengapa ketika misalnya Anda lihat di sini fungsinya bukan toReactive, melainkan adalah toRef, mengimplementasikan reaktif ke dalam ref, sehingga kita tidak kehilangan yang namanya reactivity. Oke, jika sudah, saya rasa ini sangat jelas sekali dan mungkin Anda sudah mendapat jawabannya kenapa harus menggunakan reaktif dan ref. Tapi beberapa orang memang suka menggunakan ref, ya personal lah itu ya kan. Tapi ketika misalnya seperti yang saya bilang tadi, tidak masuk akal jika kita tidak merwrap ini ke dalam satu form. Ketika misalnya Anda menggunakan option API seperti ini, ya kan, return a form, terus Anda buat di sini title dan body, apalagi misalnya entah kategori, ya pastinya kita wrap ke dalam form dia. Maka salah satu alasan mengapa kita menggunakan reaktif ini, yaitu kita bisa menggunakan form di sini, terus ini kita buat reaktif, kita masukkan ke dalam form. Terus kita buat di sini misalnya itu ke dalam title seperti itu. Apalagi misalnya body, ya kan? Apalagi misalnya tags, ya kan? Terus kemudian ketika misalnya Anda butuh loading, Anda bisa masukkan di sini. Tapi ingat, ketika misalnya Anda ingin membuat ini reaktif atau ingin memastikan bahwa semua objek yang ada di dalam form ini reaktif, maka harusnya Anda mengimplementasikannya ke dalam ref dengan menggunakan toRefs. Oke, saya rasa untuk video ini sangat jelas. See you soon.